cita-cita. Ya, yang mulia sepertinya JPU agak salah paham. Kami sampaikan sekali lagi bahwa ahli yang kami hadirkan hari ini adalah untuk sementara ahli pidana baik Dr. Hoyer maupun Dr. Dian. Seperti itu yang mulia. Ya, jadi sekarang makanya saya panggil masuk, panggil terdakwaannya masuk. Detik-detik ahli hukum pidana semprot jaksa. Proses hukum ini harusnya dihentikan. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Dalam kasus ini, JPU menerapkan pasal 160 KUHP, junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua pasal 216 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat ke 1 KUHP, atau ketiga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau keempat pasal 14 ayat ke 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan kelima pasal 82A ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 10 huruf B KUHP, junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Dakwaan tersebut memperlihatkan susunan alternatif kumulatif. Bagaimana ahli menanggapi dakwaan seperti itu? Nah, sepakat mengucapkan di situ ada pertemuan dakwaan dengan susunan kumulatif dengan alternatif. Dalam dakwaan pertama, kedua, ketiga, keempat itu adalah alternatif yang dihubungkan dengan kata dan di sini menjadi kumulatif. Berarti di sini kata tersebut dengan menyatakan dakwaan pertama sebagai dakwaan pioner yang kemudian dikaitkan dengan kata dikatakan dengan break pada undang-undang ormas pada pasal 82 dan pasal 59 ayat 30 C dan D. Aku berpendapat dalam proses penulisan dakwaan dengan susunan alternatif, ahli sependapat sejalan dengan ahli dari Mahkamah Agung yang juga mantan Imam M. Yahya Arafat dalam bukunya pembahasan tuntas pemasaran dengan satu dan dua. Beliau mengatakan dalam hal dakwaan yang disusun secara alternatif pada prinsipnya terdapat persentuhan antara alternatifnya dakwaan itu. Persentuhan di sini dikatakan oleh Emir Harahap tidak dimaksudkan atau tidak ditujukan kepada perbuatan sambal atau komposisi yang kita kenal dengan komposisialis dan komposisialis. Jadi tidak ada seseorang sebagai pasal 5 namun demikian sepanjang kita ketika dakwaan menyusun dengan alternatif ada keraguan bagi kita, itu harus konsekuensi.
tetapi tidak pula layak diterapkan dengan kumulatif, dengan kata dan. Ketika jaksa penuntut umum menentukan dakwaan yang alternatif dengan kata atau, sentinya itu yang ditampilkan. Tetapi ketika disebutkan kata dan, maka berarti dakwaan yang sebelumnya atau salah satunya terkait dengan kata dan itu, kumulatif. Penekanannya kepada kumulatif ini dan ini. Sekali lagi, ahli tetap konsisten sependapat dengan Muhammad Yahya Halaal yang mengatakan sebagaimana ahli katakan sebelumnya. Ya, saya lanjutkan ahli. Dalam sebuah konstruksi atau stelsel hukum pidana Indonesia mencakup kejahatan dan pelanggaran. Lalu dalam sebuah contoh kasus ada pembayaran denda administratif yang kemudian seseorang yang dianggap melakukan diberi sanksi ini dihadapkan sebuah peradilan pidana. Saya ingin menanyakan kepada ahli, apa kaitannya dalam masalah ini? Apakah ada hubungannya dengan nebis and idem? Bagaimana menurut ahli? Mohon penjelasan. Buku kedua, buku ketiga KUHP, untuk pembagian klasifikasi tindak pidana. Buku satu tentang ekonomi, buku kedua tentang kejahatan, buku ketiga tentang pelanggaran. Itu adalah reksminister. Maksudnya apa? Tanpa adanya undang-undang pun kejahatan itu sudah pada mulanya adalah sebagai kejahatan, bertentangan dengan moral, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan pandangan hidup, bertentangan dengan agama. Walaupun tanpa ada undang-undang, tanpa ada wet, maka perbuatan itu adalah jahat yang harus ditingkat. Lain halnya dengan pelanggaran. Pelanggaran disebutkan bukan restricted, tapi restricted. Keberlakuannya dapat berlaku sepanjang diatur dalam peraturan hukum pidana. Dalam dogmatika ilmu hukum pidana, pelanggaran disebutkan sebagai istilah mala prohibited. Adapun kejahatan itu disebutkan mala persi atau mala ilsi. Kedua ini sangat jauh dan berbeda. Tidak dapat disatukan kemudian kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun dua-duanya adalah sebagai bentuk dari perbuatan pidana, tetapi memiliki daya jangkau, ancaman dan konsekuensi yuridis yang berbeda. Kemudian bagaimana ketika ada pertemuan terhadap pelanggaran dengan kejahatan? Tentu yang dilihat adalah penerapan sanksi. Penerapan sanksi yang mana yang diterapkan? Kalau misalkan penerapan sanksi yang diterapkan adalah dalam bentuk denda yang mengacu kepada regulasi, regulasi itu adalah sah, diterbitkan oleh badan negara yang sah. Regulasi itu adalah berupa peraturan yang sah sebagaimana sistematika peraturan undang-undangan, sebagaimana dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tata urutan perundang-undangan. Maka ketika perundang-undangan menentukan adanya pengenaan denda sebagai perbuatan mala prohibitum atau wetlease, maka itu sudah kita katakan ada nebis and idem terhadap denda administratif yang telah diterbitkan oleh penguasa yang berdasarkan kekuatan undang-undang dan telah dibayarkan. Maka menurut doktrin postulat ini bisa dijadikan mengenai basic dari seseorang tidak dapat dibahayakan atau diganggu, dalam hal ini diterapkan hukum secara dua kali, itu adalah tidak pidana. Nomor basic theory ini adalah landasan postulat yang mendahulunya azas nebis in idem yang kita kenal dalam pasal 76 KUHP. Demikian. Ya. Ahli sebut Habib Rizik Syihab tidak perlu dipidana jika sudah bayar denda kasus kerumunan.
Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Dian Andriawan menyebut, Habib Rizik Syihab tidak perlu dipidana jika sudah membayar denda terkait kerumunan massa di Petamburan. Hal itu disampaikan Dian saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menyangkut masalah denda, dan ini sudah diselesaikan denda dalam kegiatan yang terkait dengan protokol kesehatan. Apa yang saudara ketahui masalah denda ini? Ada kaitannya dengan penghasutan? Tanya salah satu kuasa hukum Habib Rizik. Dian mengatakan dalam kasus kerumunan di Petamburan sebenarnya ada dua hal yang bisa dilihat. Apakah itu tindak pidana atau pelanggaran protokol kesehatan yang dilarang oleh pemerintah daerah DKI? Nah, kalau itu adalah suatu pelanggaran protokol, maka itu sudah diselesaikan dengan pemberian denda, kata Dian. Lebih lanjut, Dian mengatakan pasal 160 KUHP yang digunakan menjadi dasar penetapan Habib Rizik menjadi tersangka itu bukan untuk kejahatan. Dalam pasal 160 itu tidak untuk suatu pelanggaran, itu untuk kejahatan sebetulnya. Jadi itu yang harus diketahui, untuk pelanggaran bukan untuk kejahatan, tutur Dian. Nah, protokol ini adalah pelanggaran atau perbuatan yang dilarang undang-undang, imbuhnya. Soal pembayaran denda sebelumnya sudah disinggung Habib Rizik dalam eksepsinya. Ia mengaku sudah membayar denda 50 juta rupiah. Sehingga menurut dia proses hukum terhadap dirinya tidak dapat lagi dilakukan atau sesuai dengan asas nebis in idem seperti yang tertulis dalam pasal 76 KUHP. Sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak argumentasi tersebut. Menurut Majelis Hakim, pembayaran denda itu hanya bersifat administratif.